Oke, dua kabar yang mantap jos. Kini lagi datang dari PT PAL Indonesia, bos. Jadi dalam rangka pembangunan kapal selam tercanggih Indonesia, Scorpene Evolve, kini dermaga kapal selam PT PAL pun ternyata hampir finish, bos. Sudah 96,629%. Dan jangan salah, dermaga ini pun ternyata bukan dermaga biasa, karena bakal dilengkapi dengan teknologi canggih dari Syncrolift AS. Nah loh, lantas teknologi canggih seperti apakah itu? Berapa kapasitasnya? Dan bagaimana penampakan dermaga kapal selam barunya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, lanjut, PT PAL kini ternyata bakal disuntik tambahan kekuatan dana baru, bos. Tak main-main, ini katanya perintah langsung dari Pak Presiden untuk membuat PT PAL menjadi galangan maritim global kelas dunia. Nah, lantas apa saja yang kini sedang digenjot oleh PT PAL untuk jadi raja maritim global? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi melalui rilis resminya, PT PP mengumumkan bahwa pembangunan dermaga kapal selam PT PAL Indonesia di Surabaya kini telah mencapai progres 96,629%. Bah, mantap nih. Tapi satu hal yang admin belum tahu, bos. Maksudnya ini dermaganya doang atau satu paket dengan sistem shift lift-nya yang dikerjakan oleh perusahaan Syncrolift AS. Nah, ini bukan dari Amerika ya. Nanti di bagian kedua kita bahas, bos. Lanjut, jadi kalau sudah sepaket artinya proyek strategis nasional ini sudah memasuki tahap akhir sebelum siap digunakan untuk membangun kapal selam Scorpene. Nah, bagi yang belum tahu, PT PP itu PT Pembangunan Perumahan, bos. Ini salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia yang selama ini membangun berbagai proyek infrastruktur, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga fasilitas strategis pertahanan. Kemudian, kalau kita lihat rilis video resminya, maka memang ya sudah mantap nih, bos. Nampak di situ ada platform beton raksasa sudah berdiri, area kolam dan apron sudah terbentuk, serta fasilitasnya terhubung langsung dengan workshop PT PAL. Bahkan terlihat deretan jalur panjang menyerupai rel yang membentang di area dermaga. Sekilas memang terlihat seperti rel kereta, bos. Tapi admin rasa itu untuk pemasangan teknologi canggih shift lift dari Syncrolift AS. Apa itu? Nanti kita kupas. Nah, dari progres yang hampir 97% itu terlihat bahwa struktur utama fasilitas sudah selesai dan tinggal menyisakan tahap penyempurnaan, bos. Serta jelas pengujian dermaganya. Tapi kini pertanyaan besarnya adalah mengapa sebuah dermaga membutuhkan jalur-jalur panjang seperti rel itu? Apakah ini benar-benar hanya dermaga biasa untuk tempat kapal bersandar? Atau jangan-jangan PT PAL sedang membangun fasilitas yang jauh lebih canggih daripada yang dibayangkan banyak orang? Kemudian perusahaan mana Syncrolift AS itu? Apa yang mereka buat di dermaga buatan PT PP ini? Simak videonya sampai habis, bos. Nah, jadi sebenarnya fasilitas yang dibangun ini bukan sekedar dermaga biasa, bos. Berdasarkan informasi resmi PT PAL Indonesia pada 18 April 2024 lalu di Surabaya, perusahaan ternyata telah menaikkan kerjasama strategis dengan Syncrolift AS untuk pengadaan shift lift. Nah, ini adalah perusahaan asal Norwegia, bos, yang memang dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia di bidang shift lift dan transfer system untuk galangan kapal. Sementara pembangunan jetty atau dermaganya dikerjakan oleh PT PP. Lalu, apa itu shift lift, min? Jadi, sederhananya shift lift itu adalah lift raksasa, bos. Naik turun, geser kiri, geser kanan untuk kapal. Jadi sesuai dengan video yang admin tampilkan, kapal selam nantinya masuk dari laut ke atas sebuah platform. Kemudian platform tersebut diangkat menggunakan sistem elektrik hingga ke daratan. Setelah itu, kapal tidak berhenti di sana, tapi dapat dipindahkan secara horizontal melalui transfer system menuju workshop untuk pembangunan, perbaikan atau modernisasi. Jadi rel-rel panjang yang terlihat di foto kemungkinan merupakan bagian dari sistem pemindahan tersebut, bukan rel biasa, bos.
Kemudian tak main-main, dari sumber resmi PT PAL, teknologi ini pun memiliki kapasitas angkat normalnya 6.000 ton bos, dan maksimum mencapai 9.240 ton. Dengan platform sepanjang 100 meter serta penggerak electrical motor yang telah tersertifikasi LIOTS Register. Nah, jadi dengan kombinasi shift lift dari Syncrolift AS dan dermaga yang dibangun PT PP, PT PAL kini sepertinya sedang membangun sebuah fasilitas modern yang mendukung wall local production kapal selam tercanggih Indonesia saat ini bos, yang ke depan jelas bakal menjadi pusat produksi dan mungkin juga pusat perawatan kapal-kapal selam canggih Indonesia. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut. Jadi PT PAL ini pun ternyata sedang dipersiapkan jadi galangan maritim super besar di Indonesia, bos. Galangan kapal yang bukan hanya membangun kapal perang, tapi sedang dipersiapkan jadi pusat kebangkitan industri maritim Indonesia. Perintah langsung dari Pak Presiden nih, bos. Jadi baru-baru ini, Managing Director Bisnis 2 Danantara Indonesia, Bapak Setianto Hantoro, telah melakukan kunjungan kerja ke PT PAL pada Kamis 11 Juni kemarin. Kunjungan ini pun membawa pesan penting bos, yaitu Danantara siap mempercepat dukungan finansial dan investasi strategis kepada PT PAL sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada Februari 2026 lalu. Nah loh, jadi langkah ini bukan sekedar suntikan dana biasa nih. Pemerintah ternyata ingin PT PAL Indonesia menjadi lead integrator bos, dan konsolidator nasional industri maritim, yaitu pusat yang menghubungkan industri baja, elektronik, mesin, hingga komponen pertahanan dalam negeri. Bahkan menurut Bapak Setianto, PT PAL pun merupakan satu-satunya galangan kapal di Asia Tenggara yang memiliki kapabilitas membangun kapal selam. Sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara-negara di kawasan. Nah, menurut PT PAL, Bapak Jenot pun menegaskan bahwa perusahaan telah menyiapkan strategi besar melalui penguatan fundamental keuangan, modernisasi fasilitas produksi, percepatan proyek, dan transformasi digital menuju industri maritim 4.0 bos. Kemudian dalam kunjungan tersebut, rombongan Danantara juga meninjau Graving Dock Orca 50.000 ton, itu tempat dibangunnya kapal-kapal raksasa. Kemudian ada juga proyek shift lift yang kita bahas tadi, hingga pengembangan kapal selam otonom yang jadi simbol arah teknologi masa depan Indonesia. Jadi kalau semua rencana ini berjalan sesuai target, ya jelas maka Indonesia bukan hanya membangun kapal untuk kebutuhan sendiri, tapi berpotensi menjadi pemain penting industri maritim global. Tentu saja masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan bos. Namun satu hal sudah terlihat jelas, ketika negara lain sibuk adu pamer kapal di pameran, Indonesia tampaknya sedang memilih strategi yang lebih sunyi tapi tetap gacor. Tapi lebih gacor, yaitu membangun pabrik yang bisa melahirkan kapal-kapal canggih dan kapal raksasa itu sendiri. Mantap, mantap jos.